Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tumbuhan sahabatku pada pembelajaran ketiga. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Kita akan menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan. Kemudian yang kedua adalah IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mencari informasi dan mengamati, Pak Guru harap kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan beserta manfaatnya dengan tepat. Kemudian, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, Pak Guru harap kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Ya, perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang adalah lawannya dari generatif, yaitu vegetatif, di mana perkembangbiakan ini tanpa melalui proses penyerbukan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Jadi, nanti kalian akan tahu apa itu vegetatif alami, apa itu vegetatif buatan. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif, tetapi vegetatif di sini vegetatif alami. Ini adalah contoh tanaman jahe. Jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau yang disebut rizom atau boleh dikatakan rizoma. Apa saja tumbuhan yang dikatakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas. Tunas itu akan muncul kuncup tunasnya. Contohnya pohon pisang, kemudian sukun, terus cocor bebek, rumput gajah, rumput pacong. Itu adalah jenis rumput-rumputan yang berkembang biak dengan tunas. Kemudian ada umbi lapis. Nah, umbi lapis contohnya apa? Ya, betul sekali. Ada bawang merah, bawang putih, bunga bakung. Itu adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Kalau umbi batang, contohnya apa? Contohnya adalah kentang, ketela rambat, talas, bengkoang, kemudian ada suwek. Suwek itu sejenis umbi-umbian yang menjadi alternatif makanan pengganti nasi. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar contohnya apa? Ya, wortel, lobak, ketela, pohon. Kemudian ada geragi atau stolon, itu terjadi pada stroberi, ya. Kemudian ada akar tinggal, tadi sudah dicontohkan jahe, kunyit, lengkuas, ya. Terus temulawak, temu putih, temu hitam, itu termasuk akar tinggal. Kemudian yang terakhir spora. Spora itu sejenis paku-pakuan. Kemudian ada jamur, itu berkembang biak dengan spora. Ini adalah contoh cara perkembangbiakan vegetatif alami. Nanti kalian pelajari setelah Pak Guru berikan lembar kerjanya. Kemudian ada gambar apa ini? Ini adalah gambar sambungan. Kemudian setelah disambung antara dua batang yang berbeda atau dua ranting yang masih bisa kemungkinan untuk hidup, kemudian disambung. Namanya proses menyambung.
Nah, proses ini dinamakan vegetatif buatan karena melalui bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cara apa? Cangkok. Nah, untuk menghasilkan rasa yang sama dengan induknya, kemudian tidak membutuhkan waktu yang lama, kita bisa menggunakan cangkok. Stek batang itu bisa terjadi pada tanaman apa tadi? Ketela, pohon atau singkong. Stek daun, contohnya tadi cocor bebek merunduk. Nah, ada buah atau pohon yang sengaja dirundukan di dalam tanah. Ya, mekanismenya seperti mencangkok, hanya saja ini batangnya atau rantingnya dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian ada menempel atau okulasi. Ya, mata tunas itu ditempeli dengan apa? Tunas yang baru. Kemudian ada menyambung. Ini seperti gambar ini. Nah, ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Nanti kalian akan belajar, Pak Guru kasih proyek biar kalian melaksanakan dari contoh vegetatif buatan ini. Untuk materi selanjutnya adalah tentang bahasa Indonesia, ide pokok. Kemarin kalian sudah membaca teks tentang ide pokok. Sekarang kita akan mengetahui apa sih ide pokok. Ide pokok kemarin disampaikan adalah ide yang mendasari suatu paragraf. Dalam ide pokok, dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan cara apa? Langkah-langkah menentukan ide pokok adalah yang pertama, membaca paragraf itu dengan cermat atau seksama. Kemudian temukan atau tentukan kalimat utamanya, mana kalimat penjelasnya. Apa sih kalimat utama? Kalimat yang menjadi pokok paragraf itu. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama itu pasti terdapat ide pokok. Kemudian setelah menemukan ide pokok, pada setiap paragraf kalian dapat menulis ulang dalam bentuk diagram. Pak Guru contohkan diagramnya. Perhatikan. Nah, ini boleh seperti ini. Judul teksnya di tengah, kemudian ide pokok paragraf 1 dituliskan, ide pokok paragraf 2 dan sampai paragraf yang diinginkan. Beginilah cara kalian nanti menentukan ide pokok biar informasi itu terserap dengan baik. Nah, sekarang Pak Guru kasih contoh bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Paragraf pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara menentukan ide pokok. Ya, baca isi paragraf dengan seksama. Kemudian tentukan kalimat utamanya. Nah, karena ini satu kalimat dalam paragraf utama, berarti itulah kalimat utamanya. Kemudian kita tentukan intinya. Intinya apa? Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Boleh. Pak Guru contohkan langsung. Tumbuhan sumber kehidupan, kemudian kita tarik. Nah, ini adalah contoh dari ide pokok paragraf 1, yaitu Indonesia negara kepulauan. Kemudian paragraf kedua, data rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini bisa kita tentukan sebagai kalimat utama. Berarti kalau sudah tahu kalimat utamanya, berarti yang lain adalah kalimat penjelas. Nah, bagaimana ide pokoknya? Ya, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian di bawah atau 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ini contoh ide pokok paragraf kedua. Nanti dijelaskan apa itu dataran rendah. Kemudian di paragraf ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Kita ambil saja. Setelah membaca, kita ambil berarti wilayah pantai termasuk dataran rendah. Itu kita ambil saja sebagai ide pokok. Kenapa? Karena kalimat itu sudah ringkas, sudah bisa mewakili sebagai ide pokok. Nah, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Kemudian paragraf keempat, bagaimana? Dataran tinggi adalah daratan yang luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut.
Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dataran tinggi Tengger, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari menentukan ide pokok. Ide pokoknya mana? Yang kalimat pertama. Apa selalu terletak di kalimat pertama? Tidak. Tetapi melihat paragraf ini, kalimat utamanya diikuti dengan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama, yaitu kalimat-kalimat penjelas. Jadi ide pokoknya adalah yang kalimat pertama. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini kalimat utamanya, kemudian kita tentukan ide pokoknya dengan meringkas atau mengambil intisarinya. Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari Pak Guru. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Dari Pak Guru, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.